Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rumlukita, NPM 202201074. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berkaitan dengan aspek peka budaya. Berikut adalah nama-nama kelompok 5. Baik, jadi sistem perawatan penyakit merupakan suatu institusi sosial yang melibatkan interaksi beberapa orang. Dilihat dari sudut pandang sistem medis modern, terdapat persepsi masyarakat yang berbeda terhadap penyakit yang dapat menimbulkan permasalahan. Di antaranya, masalah kematian dan masalah kesakitan. Masyarakat Jawa sangat percaya dengan mitos-mitos yang dikembangkan oleh kaum pendahulunya. Mitos, teos, dan logos tidak dapat dipisahkan. Dasar tentang mitos, teos, dan logos ditunjukkan agar tidak memiliki pengertian dan pengetahuan yang buta, yang akhirnya membuat saling serupa pengertian serta berbeda prinsip dan persepsi. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai kepercayaan wanita Jawa tentang perilaku atau kebiasaan yang dianjurkan dan dilarang selama masa kehamilan. Wanita Jawa di Indonesia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda pada masa kehamilan dan pasca persalinan. Kepercayaan itu dianut karena mereka dipengaruhi budaya yang berasal dari orang tua mereka sendiri. Perilaku yang muncul terkait dengan masa kehamilan terkadang bertentangan dengan kesehatan, meskipun banyak juga perilaku yang baik untuk kesehatan. Masyarakat Jawa sangat percaya dengan mitos-mitos yang dikembangkan oleh kaum pendahulunya. Mitos, teos, dan logos tidak dapat dipisahkan. Dasar tentang mitos, teos, dan logos ditunjukkan agar tidak memiliki pengertian dan pengetahuan yang buta, yang akhirnya membuat saling serupa pengertian serta berbeda prinsip dan persepsi. Istilah logos sebagai cara, alat, atau sarana untuk memahami, memaparkan pengertian realita. Teos atau mitos akan dipahami dan nyata secara real dan objektif. Sedangkan teos sendiri berbicara tentang misteri keagungan Tuhan, dan mitos adalah rentetan kisah yang dianggap oleh setengah golongan masyarakat sebagai kisah yang benar dan merupakan kepercayaan. Tanpa pijakan logos, maka teos dan mitos akan terpatahkan oleh logika. Jawa sebagai contohnya yang masih bertahan hingga kini disebabkan oleh keseimbangan antara teos, mitos, dan logos dengan filsafat-filsafat hidup yang menjadi inspirasi masyarakat. Berikutnya, meskipun budaya Jawa saat ini hidup dalam ruang genetika tanpa masyarakatnya mengetahui secara nyata, tapi terus melakukan sebagai pilihan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, seni hidup budaya Jawa terdapat pada pesan, nasihat, tata krama, atau kebijaksanaan leluhurnya yang tumbuh hingga saat ini di ruang pergaulan atau keluarga. Seni hidup budaya Jawa masih mewarnai dan menuntun masyarakatnya mencari jati diri dan identitasnya, tanpa harus mengetahui arti dan maknanya. Ketegasan budaya Jawa bahwa manusia tidak akan bisa lepas atas keberadaan ruang abstrak atau mental serta spirit di dalam jiwa, seperti impian, cita-cita, angan-angan, kehendak, dan keinginan. Banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat kita, di antaranya yaitu 1. Tidak boleh duduk di tengah pintu. Artinya, jika pantangan itu dilarang, akan mendapatkan halangan saat melahirkan. Duduk di tengah pintu akan membuat proses kelahiran menjadi susah serta menyakitkan. Yang kedua, tidak boleh membunuh binatang, yaitu pantangan ini berlaku juga untuk sang suami, supaya kelak bayi yang dilahirkan tanpa cacat tubuh dan juga mental. Yang ketiga, yaitu tidak boleh membanting orang. Maksudnya, kebiasaan ini dipercaya akan membuat bayi yang dikandung mengalami hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Yang keempat, yaitu tidak boleh keluar malam. Pantangan ini diyakini demi mencegah perhatian makhluk gaib. Jika ini dilanggar, ibu hamil bisa kehilangan janin yang dikandungnya karena telah diambil oleh makhluk gaib tersebut. Yang kelima, tidak boleh merendam cucian terlalu lama. Hal ini dipercaya bisa membuat laki-laki ibu hamil Hal ini dipercaya bisa membuat kaki ibu hamil bengkak dan terasa berat. Dahulu, orang mencuci dengan mencongkok. Jika dilakukan terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan bengkak pada kaki. Yang keenam, tidak boleh menggaruk perut yang gatal.
Kebiasaan ini dipercaya bisa membuat kulit bayi di dalam kandungan menjadi lebam, serta ibu hamil kerap kali mengalami rasa gatal pada perutnya. Yang ketujuh, tidak boleh menyangga piring selagi makan. Ini dimaksudkan agar kelak bayi yang dikandung tersebut tidak terbiasa seperti apa yang dilakukan oleh ibunya, sebab kebiasaan ibu saat mengandung sangat mempengaruhi psikologi bayi itu sendiri. Yang kedelapan, tidak boleh makan buah. Maksudnya, buah yang dimaksud seperti nanas dan durian karena bersifat panas. Pantangan ini dilakukan demi mencegah keguguran pada ibu hamil. Yang kesembilan, tidak boleh makan daging. Ibu hamil tidak dianjurkan untuk memakan daging yang bersifat panas seperti daging kuda dan rusa, sebab jika makan daging hewan tersebut akan mengakibatkan pendarahan. Yang kesepuluh, tidak boleh makan ikan gabus. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat bayi sewaktu di kandungan hilang. Ikan gabus merupakan jenis ikan air tawar yang secara simbolik merupakan ikan yang bisa memakan jenis sendirinya. Selanjutnya, kepercayaan merupakan salah satu unsur budaya yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya justru di belahan bumi manapun kepercayaan merupakan bagian dari suprastruktur kehidupan masyarakat yang mumpuni. Karena itu, C. Kulkhorn atau Soejono Suekanto tahun 1982, seorang antropologi mengatakan bahwa agama atau kepercayaan merupakan salah satu unsur budaya yang sangat penting dan selalu ada, adalah kehidupan masyarakat. Dan dari 7 unsur kebudayaan sebagaimana dikatakan Koenjanignat Wirana tahun 2002. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.